Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi, welcome back. Alhamdulillah, we meet again. Ada Afan. Welcome, Afan. Pas banget kelasnya baru dibuka. Welcome back once again. Today, you're going to learn this new topic on telling the time. Cara membaca jam dalam bahasa Inggris. Ini cara membaca jam yang baku. Karena nanti dalam percakapan Assalamualaikum, sehari-hari, Miss. waalaikumsalam. Dalam percakapan sehari-hari nggak begini juga pengucapan jamnya. Nanti dikasih tahu perbedaannya ya. Oke, sebelum Miss Julier mulai kelasnya, I wanna know what's the weather like in your place today? Is it hot and sunny or cloudy or maybe rainy? Cuacanya gimana? Cloudy? Cloudy. Same here. Sama nih. Di Miss Julier juga udah mulai mendung. It's cloudy. Mudah-mudahan hujan biar adem nih. Dari tadi panas banget. Oke, now back to the lesson. Telling the time, cara membaca jam. Kalau dalam bahasa Indonesia, perbedaannya sedikit cara membaca jam dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Indonesia, umpama jam, penulisan jam boleh pakai titik dua, boleh pakai titik aja, titik. Nah, dua-duanya betul. Kita kalau dalam bahasa Indonesia nyebut angka depannya dulu, jamnya dulu, baru menitnya. 7:30, 30. Tapi kalau bahasa Inggris, menitnya dulu, baru jamnya dibalik. 30 past 7. Nanti pakai past. Kalau lewat jam 7 lewat 30 menit. Lewat pakai past. Nah, pakai past 30 minutes atau 30 past 7. Kalau umpama udah lewat dari 30 menit, pokoknya batasnya angkanya 30 pakai past. Kalau lewat dari 30 menit kita pakai to. Ini artinya kurang. Kalau di bahasa Indonesiain. Jam 8 kurang 15 angkanya seperti ini. Jam 7:45 tapi kita bacanya bukan 7:45 minutes, enggak begitu cara pengucapannya. Nanti kita belajar lagi. Nah, let's watch this video. Kita nonton video dulu. Kalian akan dikenalkan dengan bagian-bagian dari jam dalam bahasa Inggris karena ada perbedaan penyebutannya. We tell the time so we know when different events happen throughout the day. Whether during the morning, noon, evening or night. Noon, evening or night. Noon itu siang hari. Pengucapan jam kalau bahasa Inggris tuh ada pakai AM and PM. Sebentar, salah tulis. Umpama jam 7:30 AM. Kalau Michelle senangnya pakai titik dua nih nulisnya. Atau umpama jam 8 PM. Nah, AM atau PM nih apa? Kita jeda dulu sebentar videonya. AM ini dipakai untuk menunjukkan waktu pagi. Ini AM singkatan dari ante meridiem. Dari bahasa Latin nih. Ante itu artinya before. Meridian itu noon. Before noon. Noon kan siang hari. Before artinya apa before? Belum. Belum. Berarti sebelum siang hari, waktunya pagi hari. Makanya AM dipakai untuk menunjukkan waktu pagi hari. Jamnya pagi. Kalau PM ini juga sama dari bahasa Latin. P itu post. M-nya meridian. Post itu artinya kalau dalam bahasa Inggris after.
Meridian itu sama, noon. Kalau after artinya sesudah. Sesudah siang. Berarti sesuai dengan kalau waktu siang hari atau sore hari, afternoon, siang, sore, dan malam. Malam hari kan sesudah siang. Jadi kita pakai PM untuk menunjukkan waktu siang, sore, malam. Oke, kita lanjut lagi. This is an analog clock. Analog clock. Nah, barusan dibilang. Jam, clock, yang dibilang clock itu jam dinding. Kalau jam tangan, do you know the English for jam tangan? Who knows? Siapa yang tahu? Jam tangan bahasa Inggrisnya sama dengan bahasa Inggrisnya menonton. Apa yo? Watch. Yes, watch. Jam tangan, watch. Ada nama lengkapnya sebenarnya. Jam tangan taruhnya di mana? Di apa nih namanya? Pergelangan tangan. Ini namanya pergelangan tangan. Pergelangan tempat naruhnya gelang. Pergelangan tangan bahasa Inggrisnya itu wrist. W-nya silent. Harus pakai S kok jadi D. Wrist, W-nya silent, silent W. Wrist watch, ini nama lengkapnya. Nyebut watch aja juga betul. Disebut wrist watch because you put the watch on your wrist. Karena naruhnya di pergelangan tangan. Nah tadi dibilang jam itu ada dua. Ada yang disebut dengan analog clock, jam yang pakai jarum, and digital clock, jam yang cuma ditunjukkan dengan angka, nggak ada jarumnya. Kalau zaman sekarang anak-anak pasti pakai jamnya jam digital. Kalau Musyilar senangnya Blue jam highlighted analog. area is called the clock face. The clock face. Bagian muka ini sama tuh bahasa Indonesianya, muka. Face. Face itu artinya muka. Mukanya jam tuh yang ada angkanya, yang ada jarumnya. Disebut clock face. The red lines are called hands. No, not these Nah, types of jarum hands. jam We have two types of hands. bahasa Inggrisnya tadi hands. Sama dengan bahasa Inggrisnya tangan, hands. Jarum jam. Jarum tuh kan bahasa Inggrisnya needle. Jarum jahit, needle. Jarum suntik juga needle. Tapi kalau jarum jam bukan needle namanya. Tapi pakai kata hand. Ada jarum panjang, ada jarum pendek. Tapi nyebutnya jarum panjang bukan long hand. Jarum pendek bukan short hand. Nah, bukan ini penyebutannya. Oke, kita nonton lagi to find out more. Hands on the clock. This is the minute hand. The minute hand is the longer Minute hand. hand is the longer hand. Berarti jarum panjang, long itu panjang, hand itu jarum. Jarum yang lebih panjang, jarum panjang. Namanya minute hand. Karena pergerakannya tuh menunjukkan menit. Dari umpama nih, dari angka, ke sini dulu. Geser dulu. Nah, jadi ini kalau minute hand, jarum yang panjang. Dia kalau bergeser dari angka 12 ke angka 1 ini menunjukkan 5 menit. Angka 1 ke angka 2 5 menit, ke angka 3 5 menit. Jadi dari 12 sampai 3 nih udah 15 menit. Terus ini menunjukkan menit. Makanya disebutnya minute hand. Menunjukkan menit jarumnya. Of hands on the clock. This is the minute hand. The minute hand is the longer hand. The other type of hand is called the hour hand. The hour hand. Berarti jarum apa nih the hour hand? Jarum sesuai dengan bentuknya? Jarum pendek. Jarum pendek. Good. Bahasa Indonesia hour hand. Kenapa dinamain hour hand? Siapa yang bisa menjelaskan? Hour artinya apa nih hour? Waktu jam. Oh, betul Ryan. Karena hour hand jarumnya ini
Kalau bergerak menunjukkan jam. Dari angka 12 ke angka 1 ini 1 jam. Ke angka 2, 2 jam. Ke angka 3, 3 jam. Dan seterusnya. Makanya disebutnya hour hand. Karena jarum pendek menunjukkan jam. This hand lets us know what hour it is, and it is the shorter hand. The numbers on our clock face represent the hours. Look at the minute hand zoom around the clock. We've sped up how long it would usually take. You will notice that both hands are spinning in the same direction. We call this clockwise. Nah, jarum jam itu bergeraknya ke arah sebelah mana nih? Kiri apa kanan kalau sini? Ke arah kiri atau kanan nih? Kiri-kiri. Masa? Lah, Kanan, ini tangan kanan nih. Letaknya sesuai dengan tangan. Ini kanan. Jam itu kalau jarumnya bergerak, yang betul ya, jam yang betul bukan jam rusak, itu jarum jamnya bergerak dari sebelah kanan ke sini, terus muter. Nah, ke arah kanan. ya, Itu itu betul. namanya clockwise. Searah jarum jam kalau bahasa Indonesianya. Umpama kalian disuruh puter, buka toples, umpama toplesnya diputer. Bukanya kemana? Ke kiri atau ke kanan? Searah jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti ke kanan bukanya. Kanan tuh ngencengin ya, kalau ke kanan tuh ngencengin. Kalau buka ke kiri. Kalau gerakan jarum jam itu ke kiri, nah kalau ke kiri berarti jamnya rusak. Perlu diservis. Jam yang betul itu geraknya dari kanan. Iya. Kalau geraknya berlawanan jarum jam, kalau searah jarum jam sebelah kanan, kalau yang berlawanan sebelah kiri. Namanya counter, depannya ada counter. Counter clockwise, berlawanan arah jarum jam. Kalau searah jarum jam clockwise, berlawanannya counter clockwise. Jadi jarum jamnya muter ke arah kiri atau kalau buka tutup toples tadi tuh ke arah kiri berarti counter clockwise. Ngelepas bohlam lampu. Kalau ngelepas lampu putar ke kiri, counterclockwise, putar ke kanan. Clockwise namanya. Kita lanjut lagi ya. What's the time? When the longer hand, the minute hand, is pointing to the number 12, and the smaller hand, the hour hand, is pointing to one of the hour numbers, we call this o'clock. Kalau jarum panjang menunjuk ke angka 12, pointing to 12, ini kita bahasa Indonesianya bilangnya jamnya tepat. Umpama nih jarum pendek di angka 1, berarti kita bilangnya jam 1 tepat. Kalau bahasa Inggrisnya 1 o'clock. O'clock artinya tepat. Bacanya disambung 1 o'clock. Nah, bacanya seperti itu yang tepat. Bukan berarti bilang 1 o'clock salah, betul juga. Tapi biar terdengar keren kayak penutur asli bahasa Inggris, just like the native English speakers, bacanya disambung 1 o'clock. Kita lanjut. For example, when the minute hand points to 12 and the hour hand points to 1, we say it's 1 o'clock. But when the minute hand, the bigger hand, gets to the number 6, then we say half past. Nah, kalau jarum panjangnya di angka 6 atau kalau jam digital di angka 30, kita bilangnya half past. Half itu artinya setengah, L-nya silent. Half past. Kalau half udah pasti pasangannya sama past, lewat. Tadinya dibilang past. Nggak boleh half sama to. To itu kurang, salah. Half past sudah punya dia pasangannya. Kalau jam analog, jarum panjangnya di angka 6. Kalau jam digital, angkanya menunjukkan angka 30. Kita bilangnya half past. Jadi umpama, ini sekarang sekarang jam setengah 4 umpama. Berarti kan jarum pendeknya di sini. Di antara 3 dan 4. Bentar, bikin dulu ya, kasih garis dulu.
jam setengah 4. Nah, kira-kira di situ. Berarti kita pakainya half past, menitnya dulu ya, kita sebut yang menitnya dulu. Half past 3, jam setengah 4 contohnya. You can see that when the minute hand is pointing to the 6, our hand is pointing to the number 7, we say the time is 7:30. Can you tell the time? Ya, kita tebak-tebakan. Is What it time 12 is o'clock, it? 3 o'clock, or is it 3:30? What time is it? Jarum pendeknya di angka 3, jarum panjangnya di angka 12. Udah pasti pakai o'clock. O'clock berapa? 3 o'clock. Or 3, yes. 3 o'clock, betul. Angka 3 karena jarum pendeknya yang menunjuk jam itu di angka 3. It's not 3:30. It's 3 o'clock. What Let's time is it now? Try again. Kita coba lagi. What time is it? Is it 10 o'clock, 12:30, or is it 12 o'clock? Yes, yang mana yo? 10 o'clock. 10 o'clock, betul. Very good. Karena jarum jamnya menunjukkan angka 10. Jam 10. Jarum 10 panjangnya o'clock. menunjuk angka 12. O'clock. 10 o'clock. Bacanya It's disambung. not 10 o'clock. 12:30. Hint, 10 o'clock. look at where the minute hand is pointing. It's 10 o'clock. The big hand is 10 pointing at o'clock. 12, 10 so we o'clock. say Disambung o'clock bacanya. and put it after the number that the small hand is pointing to, which is 10. That means it's 10 o'clock. What is the time now? Is it 6:30, 6 o'clock, or is it 4:30? Nah, yang mana yo? Di angka 6 tadi half past. Udah pasti 6 o'clock, salah. Half past berapa? Pastor. Yes, 4:30. Kalau jarum pendeknya di tengah-tengah, ini kita pakainya half past, angkanya punya angka yang kecil, punya 4, bukan punya 5. 4:30. It's not 6 o'clock because the minute hand isn't pointing to the number 12. It's not 6:30 as both hands would be pointing at 6. It's 4:30. Well done. Why not check out more of Nah, our balik sedikit ke sini dulu. Bentar, salah. Nah, sini ya, kita balik dulu ke sini. Jam, pengucapan jam kalau jam analog ini sama. Jadi kalau menitnya, the minute hand is pointing to 3 or to 4, ini nilainya sama. 15 menit. Tadi dibilang kan jarum panjang menunjukkan menit. 5 menit, tambah 5 menit, 10 menit, tambah 5 menit lagi 15 menit. Dari angka 12 ke angka 3, 15 menit. Sama nih dari angka 9 ke angka 12 juga 15 menit nilainya. Jadi kalau yang di angka 3 itu bilangnya past. Bentar, ditulis dulu. Kalau sebelah kanan kita pakainya past ya. Past 15 past. Nah, jam lewat 15, 15 past. Kalau yang di sini di angka 9, kita nyebutnya juga 15 past atau persamaannya quarter. 15 menit itu sama dengan quarter. Nanti diterangin. 15 menit. 15 minutes, kita bisa nyebutnya quarter. Sekarang ke sini. Kalau tadi dibilang, kalau jarum panjang di angka 6 itu sebutnya half past, sudah nggak ada yang lain. Half past. Half itu tadi dibilang setengah jam, 30 menit. Half past itu 30 minutes. Nah, ini quarter. Quarternya tambahin
Kan tadi pakai past, pakai o'clock, atau pakai to. Ini quarter to. Kalau yang di angka 3 itu quarter past. Bentar, taruh dulu sini. Nah, kalau yang ini quarter past di angka 3. Jadi yang di sebelah kanan kita pakainya past. Yes, that's alright. Kalau di sebelah kiri kita pakainya to. Nah, hitung lagi. Kalau di angka 4, berapa menit nih jarum panjangnya kalau di angka 4? Tadi di angka 3, Oke, Miss, kalau 15. Alhamdulillah Galuh. No worries, nggak apa-apa nak. Kalau di angka 3, 15, berarti di angka 4 berapa menit nih? 20, 20, good. Kalau di angka 5, berapa menit nih? 25. 25. Sama. Kalau jarum panjang di angka 4 20 menit, berarti jarum panjang di angka 8 juga 20 menit. Kalau jarum panjang di angka 5 25 menit, berarti jarum panjang di angka 7 juga 25 menit. Kalau di angka 2, berapa menit nih jarum panjangnya di angka 2? 10. Berarti di angka 10 juga 10 menit. Bedanya tinggal pakai past atau pakai to. Kalau di angka 2 10 menit. 10 minutes past, pakainya past. Di angka 4 20, berarti 20 minutes past. 25 minutes past. Kalau di sebelah kiri kita pakainya to. Di angka 7 tadi 25 menit. 25 minutes to. Di angka 8 tadi 20 menit. 20 minutes to. Di angka 10 tadi 10 menit. 10 minutes to. Sama kayak pencerminan. Kalian kalau belajar matematika pencerminan ya. Sebelah kanan bentuknya sama dengan yang sebelah kiri. Kalau jam, nilai menit di sebelah kanan sama dengan nilai menit di sebelah kiri. Kayak pencerminan. Ada hubungannya dengan kuis yang mau kita mainin. Kita ke sini dulu. Sini dulu. Type of Kuisnya sama, bagian-bagian jam. Parts of the clock tadi. Yes, Arya tunjuk tangan. What is it? Kenapa? Jadi kamar mandi, Miss. Sure. May I go to the bathroom? Dibiasakan ya, sekarang kita pakai. Kalau izin ke kamar mandi, may I go to the bathroom? Pakainya bathroom, jangan toilet. Kalau mau minum, may I drink? Atau may I get some drink? Mau ambil minum, karena minumnya belum ada di meja. Nah, dikasih contoh dulu sama Miss Julia. Nanti kalian boleh langsung coba. Kalau jarum panjang, tadi namanya jarum panjang apa ya? Minute hand atau hour hand? Minute hand. Minute hand. Berarti ini jarum panjang minute hand karena menunjukkan menit. Berarti jarum pendek namanya hour hand karena menunjukkan jam. Ini yang di pinggir nih, ini namanya mukanya jam. Tadi apa mukanya jam? Bahasa Inggrisnya? Yes, clock face. Face itu muka, clock itu jam. Sekarang kita mulai dari yang di angka 6. Kalau jarum panjang di angka 6 itu udah pasti half past, nggak ada yang lain. Yes. Kalau di angka 3 atau 9 itu namanya quarter. 3 atau 9 tinggal dilihat. Kalau di angka 3 berarti quarter past. Pakainya past. Pokoknya di sebelah kanan kita pakai past. Kalau yang di sebelah kiri berarti quarter to. Nah, contohnya begitu. Sebelah kanan past, sebelah kiri to. Di angka 6 half past. Kalau yang pas di angka 12 o'clock. Miss Julian bagikan linknya di chat Zoom. Persis dengan yang tadi di video. There it is. Dicoba.
And don't forget to type your names on the leaderboard. Yes, sudah ada Ryan and Afan. Ayo, Afan baru betul 5 nih. Boleh dicoba lagi nanti ya. Padahal waktunya lumayan cepet nih, Afan. Ryan, sebentar. Betul semua nggak nih ya? 5, yes, betul semua. Well done. You got them all correct. Yes, ada Kinan in second place. Afan boleh dicoba lagi. Who's next? Siapa lagi berikutnya? Belum ada. 2 more minutes, dikasih waktu 2 menit lagi ya. Habis itu kita mau masuk ke handbook. Yes, Zahin and Asya. Great job. Asya salah satu, not bad. Waktunya lebih cepet nih. Kalau betul semua, you probably in first place. Mungkin ada di nomor 1 nih Hasya kalau betul semua. R, who is R? Who is R? Ryan, is that you? Ryan lagi bukan? Siapa nih R? Sebentar, Misyar lupa nih belum kasih nomor. Ava number Saya 7. Miss. Oh, siapa-siapa? Zahin? Saya Bukan. Bentar. saya. Ryan, oke. Good job. Gali number 8 ada Zafran. Check one more time. After this, we're going to straight to the handbook. Masih sama. Oke, sekarang kita lihat ke handbooknya yuk. Look at your Zoom screen. Kita ke sini dulu.
Salah, lewatan. Oke. Refreshment sedikit. Tadi sudah dijelasin di video. Kalau tadi parts of the clock, tadi sudah kuisnya. Jarum panjang di angka 12, jarum panjang bahasa Inggrisnya minute hand. When the minute hand is pointing to 12, we use a clock. Artinya tepat. 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock. Bacanya disambung. 7 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock. Next, jarum panjangnya sudah lewat dari angka 12, berarti udah bukan o'clock lagi. Pokoknya lewat dari angka 12, batasnya sampai angka 6, 30 menit. Kita pakai kata pass, artinya lewat. Lewat, ada di sini ya, di atas. Pass. Kalau di angka 6, kita bilangnya have pass atau 30 minute pass. Bentar, digedein dulu. 30 minutes itu artinya sama dengan have. Dibahas dulu, tadi Muncul bilang, nanti dijelasin kenapa kita pakai setengah. Tadi karena setengah jam, nih belajar pecahan nih jadinya nih. Sini dulu. Kita bagi dua. Tadi dibilang kan have itu setengah. Setengah apa? Setengah jam. Setengah jam berapa menit? Setengah dikali 60. 60 bagi 2. 30. 30 kali 1. 30 menit. Nah, 30 menit itu sama dengan setengah tadi nih. Setengah jam. Have. Tadi ya bacanya L-nya silent. Tuh jadi belajar matematika. Have passed. Sudah pasangannya. Sekarang kalau 15 menit. 15 menit kan di angka 3 atau di angka 9. 15 menit itu tadi Miss Jular bilang quarter. Quarter itu seperempat. Seperempat jam sama kali 60. Nilainya berapa menit nih seperempat jam? 60 bagi 4, 15. 15 kali 1, 15. 15 menit. Tadi kita bilangnya quarter. Terus sebentar. Pakai ki ya. Oh nggak muat. Sebentar. Bawah deh. Pakai ki. U-A-R-T-E-R. Quarter. Seperempat. Kalau di sebelah kanan berarti quarter past, sebelah kiri quarter to. Nah, sekarang kita ke sini. Jadi bebas mau bilang half past atau 30 past atau 30 minutes past. Sama, artinya 30 menit. Kalau 15 menit tadi pakai quarter nih ya. Quarter kan nilainya 15 menit. Jadi boleh bilangnya quarter past atau 15 past atau 15 minutes past. Yang perlu diingat, kalau bahasa Inggris yang diucapin duluan, yang disebut duluan itu menitnya, bukan jamnya. Kalau bahasa Indonesia kan kita jamnya dulu. Jam 7 lewat 30 menit, 7.30. Kalau bahasa Inggris half past 7. Menitnya dulu, baru jamnya. Oke, kita lanjut. Sekarang penggunaan to. To artinya kurang. To itu kalau udah jarum panjangnya di sebelah kiri jam. Kalau past tadi yang di sebelah kanan. Nilainya sama, yang kiri dengan yang kanan nilai menitnya sama. Kalau di angka 9 berarti quarter to. Di angka 6 cuma punya past, nggak ada punya to. Oke, sekarang kita mau main kuis dulu. Tadi kuis udah, dan kita latihan deh. Kalau gitu latihan dulu. Tadi ambil dulu latihannya. Ya, ini. Salah. Tunggu.
Telling the time. Oke, kita sebentar. Perintahnya kita pakai have sama quarter. Perintahnya ada di sini, yang di sebelah kanan. Write the time in letters. Pakai huruf, bukan pakai angka berarti jamnya. Pakai quarter untuk 15 minutes and half untuk 30 minutes. Jadi kita pakai quarter sama half kalau menunjukkan angka 15 menit dan 30 menit. Kalau bukan 15 sama 30 menit, nggak pakai quarter sama half. Pakai yang biasa angkanya. Contoh. Yang bukan, nah yang ini kan bukan 15 atau 30 menit, ini 25. Kita pakai angka 25. It's 25. Jangan lupa pakai strip angka majemuk, udah pernah belajar di level level 1 numbers 25 past karena belum lewat 30 menit nih angkanya. Batas pakai past itu cuma sampai angka 30 kalau untuk jam digital. Past angkanya 4. Contoh lagi, kita lihat angka yang menitnya besar. Nah, 50. Caranya ngitungnya gampang banget. Ini kita kurangin dengan 60 menit. 60 kurang 50, 60 minus 50 is berapa ayo sisanya? 10. 10, betul 10. Angka 9-nya ini jamnya yang di depan ditambah 1. Karena kita pakai to nih. Karena udah lewat 30 menit ya. Kalau angka menitnya sudah lewat 30 menit kita pakainya to. Bukan pakai past. Ambil menitnya dulu. Berarti kita tulisnya 10 to. Karena 9 tambah 1 berarti ini depannya juga 10. 10 to 10. 10 minutes to 10. 10 menit menuju jam 10. Jam 10 kurang 10 menit bahasa Indonesianya. Caranya gitu kalau angka yang sudah lewat dari 30 detik. Contoh lagi yang ini juga nih. Lewat dari 30 menit kan? Kita kurangin. 60 kurang 45. 60 minus 45 is, siapa yang tahu? Berapa yo? 15. Yes, betul Hasya. Ingat, 15 menit berarti kita pakai quarter. Angka jamnya kita tambah 1. Khusus untuk yang pakai to. Kalau bukan to, pakai past, angka jamnya nggak boleh ditambah. Pakai angka jam yang sama. Tambah 1 berarti jam berapa nih sekarang? 12. Jadi kita nulisnya quarter to 12. Nggak boleh to 11. Oke. Sekarang kalian boleh coba sendiri. There you go. Khusus untuk to ya, angka jamnya ditambah. Kalau bukan to pakai past, past itu batasnya sampai 30 menit. Contoh yang kedua, yang pertama, ini 30 menit nih. 30 menit kita pakainya have, jangan 30, pakai have. Have, have itu pasangannya pasti pakai past, nggak mungkin pakai to. Have past 10, angka jamnya tetap 10. Nggak boleh ditambah 1. Jam 6 lewat 15, 15 menit kita pakai quarter. Quarter karena angka menitnya belum lewat dari 30, berarti kita pakai past. Quarter past 6, angka jamnya nggak ada perubahan.
Who has finished? Siapa yang udah? Ini Sudah. Miss apa kodenya? Karena Oh, saya kodenya. BFM, WFI PL, itu waktu SPL. AL, 5Y. Huruf kecil semua. Jumlahnya ada 10. 9 huruf, 1 angka. BFM, SPL, AL, 5Y. Iya, sudah ada Afan and Ryan. What's the matter? Cek dulu nih, kenapa ya banyak salahnya? Nah, diperiksa dulu Afan. Have passion betul. Oh, kalau have itu kan 30 menit. Tadi udah dijadiin contoh nih yang pertama. 20 menit bukan 30 menit. Jadi tulis tetap angkanya 25. Pakein strip. Tadi udah dikasih contoh. Ini juga bukan quarter. Enggak semua quarter. Quarter itu 15 menit, Avan. Ini kan bukan 15 menit. 50. Tadi caranya dikasih tahu dikurangin dengan 60. 60 kurang 50 berarti nggak nyimak nih. Tadi udah dicontohin nih. Sisanya 10. Angka jamnya ditambah 1. 10 juga. Jadi dijawabnya 10 to 10. Pakai to ini. Karena menitnya udah lewat dari 30. Tadi udah dikasih contoh ini. Nah ini 45 juga bukan half. Ini quarter. Nah, 45 ini quarter, salahnya bukan past, tapi pakai to. Tadi juga udah dicontohin nih. Kalau pakai itu nih seharusnya bukan itu apa? Apa? Seharusnya bukan 15 tapi quarter ah. Oh, Eh, tulisnya 15 ya? hah? Coba Iya, cek dulu. Ryan pakai 15, iya. perintahnya kan suruh quarter sama half. Kalau 15 menit, pakai quarter. Nah, ini quarter udah contoh tadi. Ini kalau 30 menit pakainya have. Kalau bukan 30 menit berarti nggak boleh pakai have. Kalau bukan 15 menit berarti bukan pakai quarter. 25 fast forward. Oke, dianggap betul nih. Ini cuma kurang stripnya nih. Penulisan yang betul angka kalau lebih dari 1 angka majemuk pakai strip. 20 strip 5 fast forward. Ini betul dianggap. 10 to 10, 15. Oh iya, 15-nya tulisannya juga salah nih. Harusnya pakai F, bukannya pakai V. E, salah. 12 kelebihan E-nya. Ini udah bener ditambah 1. 12. Quarter to 12. 2-nya juga udah betul. Ini juga 2 betul, 8. Bukan 15. Pakai V kalau 15. Bukan pakai VE. Quarter to 8. Ini udah betul nih 2 8-nya. Ini 5 past 12. 12-nya salah E-nya kelebihan. Oke, ditambahin 1 nilainya. Tadi banyak typo ya, spellingnya salah. Afan and Ryan nanti boleh diulangin lagi. Ryan udah oke, udah paham berarti tuh. Kalau pakai to berarti nih angka jamnya tambahin 1. Cuma tadi kurang teliti aja tuh. Miss, Sudah? kodenya apa? Kodenya BFM. Huruf kecil semua ya. BFM, SPL, AL, 5Y. Ada Zahin. Cek dulu Zahin. 1, 2, 3, 25. Oke, dianggap betul. Nggak boleh pakai spasi stripnya. Jadi angkanya nempel semua sama strip.
25 past 4. Betul. 5 past 12. Bener ini 5 past 12. Kenapa salah ya? 5 past 12. Error kayaknya. Oh, kenapa ini betul semua berarti ini Zahin? Ya, dianggap betul. Tadi oke. Salahnya tadi yang ini ya, penulisan yang betul kalau pakai strip, nempel semua angkanya sama stripnya. Tapi ini dianggap betul. Oke, good job. Jangan-jangan kunci jawabannya Miss Julia tuh yang salah. Kayaknya pakai menit ya. Minutes, 5 minutes past 12. Tapi yang ini juga betul, nggak pakai menit juga betul. Cek lagi, siapa berikutnya? Oke, belum ada. Emang agak ribet telling the time kalau teorinya yang kita pelajari. Tapi nanti kalau percakapan nggak begini ngomongnya. Yes, sudah ada Hasya. Cek dulu. Nomor 25 password ini diboleh dianggap betul, harusnya pakai strip ya. Stripnya nempel dengan 20 sama 4. Dianggap betul. Karena dalam sehari-hari kebanyakan juga orang-orang nulisnya begini. Tapi yang betul, jadi nanti kalau kalian menulis pakai bahasa Inggris, selalu usahakan pakai yang baku penulisannya. Karena nanti bakal terbawa nanti ke dunia kerja. 10 to 10 betul. Berarti page 1 betul semua. Page 2, 5 past 12. Yes. Kayaknya kunci jawaban Miss Julia nih, 5 minutes. Betul semua. Well done. Sama nih. Kayak kayak Zahin nih. Saya boleh Anybody else? Sudah? Oke. Cek dulu Ryan. nih, Kenapa? boleh dicoba lagi nggak? Boleh. Boleh banget. Yang di bawah 7 boleh harus ngulang. Kalau yang 7 umpama 8, 9 belum 10 mau ngulangin boleh. Standarnya 7. Levelnya A2 Naya. Jadi kayak Ryan, Avan harus ngulang. Nilai 7 udah selamat. Tapi kalau mau diulangin lagi lebih bagus lagi. Supaya dapat 10. Udah, Miss. Sudah, oke. Cek dulu. Sudah ada Zafran in Ryan. Salahnya di mana lagi nih Ryan? Kita cek lagi ya. Zafran dulu. Have to 10. Oh, tadi udah dibilang. Kalau have bukan pakai to. Have cuma punya past. Have past 10. Yang ini 25 past 4. Oke, dianggap betul. Harusnya pakai strip tadi. 10 to 10 betul. Quarter betul. 212, ada R-nya nih, kelebihan.
Yang ini 5 past betul. Betul 2, tambah 2. Oke, Zafran got a 7. Zafran dapat 7. Cek lagi, sudah ada. Oke, Ryan. Masih salah nih, Ryan nih. Quarter past 6. Sebentar, ini bener ini. Quarter, bentar ya, cek dulu. Half past 10. Oh, quarter. R-nya kurang, quarternya. Typo nih. Quarternya kurang R. Quarter past 6. Kemudian 25 past 4. 25. Benar ini tulisannya? 25 past 4. Benar ini. Kenapa salah ya? Ini benar. Oke, terus yang bawahnya quarter 5 past 4. Betul, tambah 2. Oke, salah satu doang nih. Karena typo, quarter kurang R. Nggak bisa Miss Yulian betulin ya, karena nanti takutnya kalian kebiasaan. Great, selamat. Ryan nggak perlu ngulang lagi. Kalau ngulang berarti nanti buat PR. Siapa lagi berikutnya? Sudah ada. Oke, Naya. Nah, cek dulu punya Naya. 1 betul, 2 betul, 25 past 4. Bener ini ya, kenapa salah ya? Ini kunci jawabannya kayaknya 25 minutes nih. Yang betul, betul. Kemudian 5 past 5 betul semua Naya. Well done. Who else? Siapa lagi? Oke, nggak ada lagi. Tadi agak membingungkan. Kalau have 30 menit. Bentar, tulis dulu. Have itu pasangannya pasti cuma sama past, nggak boleh pakai to. Yang bisa dipakai sama to itu quarter. Kita bisa bilang quarter past atau quarter to. Atau umpama 10 menit, 10 past atau 10 to. Semua bisa kecuali 30 menit. Have itu 30. Berarti 30 past, nggak boleh 32. Cuma 30 sama have aja yang pakai past. Lainnya bisa pakai past, bisa pakai to. Tinggal dilihat. Kalau baca jam digital, umpama nih. Ini ya 45 umpama. Bisa tulis pakai ini deh. Umpama 7:45. Kita bilangnya gini nih. Tapi kalau bahasa Inggris, ini 45-nya kita kurangin sama 60 menit. Berarti sisanya 15. Angka jamnya ditambah 1. Jadi 8. Terus kita pakainya to. Nggak boleh pakai past. Karena sudah lewat dari 15 menit nih angka menitnya. Berarti kita pakai to. 15-nya dulu yang disebut 15 minutes atau half menitnya dulu. Atau half atau quarter. Quarter to masukin jamnya. Quarter to 8. Caranya gitu. Kalau
sebelum 30, batasnya sampai 30 menit. Nah, itu nggak perlu dikurang atau ditambah. Umpama nih, 7:15. Ya udah, angka 15-nya aja kita sebut quarter past karena 15 menit belum lewat 30 atau 15 past, angka jamnya tetap sama, enggak pakai ditambah. Quarter past 7 or 15 past 7 or 15 minutes past 7. But in everyday conversation, kalau di percakapan sehari-hari, penutur asli bahasa Inggris tuh bilangnya sama sebenarnya kayak orang Indonesia. Jam 7:15, 7:15. Tapi kita nggak pakai past, nggak boleh bilang 7 past 15, jadi salah. Kalau pakai past sebutin menitnya dulu. 15 past 7. 7:15. Jam 7:30, 7:30. Jam 7:45, 7:45. Kalau percakapan sehari-hari seperti itu. Tapi kalian wajib paham pengucapan jam yang baku karena diujiankan, karena nanti ada ulangannya di sekolah, dipelajari di sekolah soalnya. Kalau di, negara barat, sebenarnya pengucapan jam, telling the time udah nggak diajarin. Makanya anak-anak barat nih, yang seumur-umur kalian nih ya, nggak paham baca jam pakai jarum, karena udah nggak diajarin lagi di sekolah. Mereka pahamnya cuma baca jam digital. Tadi yang pengucapannya 7:30, 7:15, 7:45, begitu doang. Jadi kalian perlu berbangga hati kalau paham cara baca jam yang baku. Okay, so that's the end of today's class. Alhamdulillah. Kita baru separuh jalan. Emang agak membingungkan pengucapan jam yang kayak tadi. But don't worry, kita pelan-pelan supaya kalian paham. Ini berguna terus selama kalian masih belajar bahasa Inggris. Okay, thanks so much everyone for joining my class. I'll see you again next week. Same time, inshallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. You're welcome.